pertama kali saya naik pesawat, saya harus perfect gitu istilahnya. Saya harus jaga, ini namanya naik pesawat kan. Kita tidur, ketika kita mau turun, tahu-tahu sepatu itu udah nggak ada, tinggal satu. Akhirnya saya turun itu, saya bawa sepatu satu. Saya nyeker itu, saya nyeker. Ketika di ruang tunggu, ada teman saya ngasih sepatu. Langsung saya nggak basa-basi sama dia, sepatu saya pegang, langsung orangnya saya tonjok waktu itu. Mobil itu saya tinggal di bandara, saya tinggal, kuncinya saya buang, saking saya ininya. Tapi sampai sekarang juga nggak itu, mungkin sudah ketemu lah mungkin itu. Tapi saya nggak tahu urusannya, nggak tahu bagaimana, karena emang dia masih punya sangkutan ke saya juga waktu itu. Setelah saya pulang ke Indo, baru mulailah kompetisi mau mulai. Akhirnya saya terima lagi di Persik tahun yang keempat itu. Waktu itu emang faktor politik lah, emang politik di Persik itu. Jadi ketika saat musim pertama di Persija, saya jadi top skor Persija. Walaupun saya juga jarang main, maksudnya jarang inti, tapi saya jadi super sub. Gitu. Makanya saya hampir setiap main tuh saya main. Gitu. Itu saya jadi top skor Persija sampai top skor nomor 2 di nasional. Saya kalah dari 2 gol dengan Bako Sadiso waktu itu. Jadi di Persija saya nomor 1, padahal di situ mentereng banyak striker mentereng seperti WCP, Widodo, ada Bambang dan ada Gendut. Tapi saya bisa top skor waktu itu. Nah, itulah terbukanya karir saya untuk di tim nasional. Itu karena kerja keras saya yang tidak henti-henti. Nah, dan ketika orang tidak latihan, saya latihan. Ketika orang tidur, saya berdoa. Itulah kerja keras saya untuk istilahnya membuka karir di tim nasional. Itu. Nah, terus kita pun tahun itu juga juara, tapi ada yang tidak enak waktu itu, yaitu ketika final itu saya sebagai top skor Persija dan top skor nomor 2 nasional itu tidak dimainkan di final. Kalau nggak salah itu lawan PSM. Itu yang saya agak kecewa dengan Persija waktu itu, dengan pelatihnya waktu itu. Tapi kebetulan pelatihnya itu di separuh musim Pak Andi Lala itu diganti oleh asistennya Pak Sofyan Hadi. Itu waktu itu almarhum. Pak Andi Lala juga almarhum sekarang. Nah, itu yang saya agak kecewa dengan pelatihnya karena saya tidak dimainkan waktu di final. Itu. Padahal saya berharap di final tuh mau beberapa menit saya bisa main. Itu. Tapi saya tidak dimainkan. Padahal saya top skor Persija waktu itu dan top skor nomor 2 waktu itu. Itu. Tapi istilahnya saya nggak masalah. Saya juga nggak terlalu menyesal pada waktu itu. Cuma sementara saja sebenarnya, sementara saja karena nggak dimainkan di final itu. Tahun kedua kontrak saya sudah mulai naik, sudah mulai naik hampir 100% lebih lah, berapa persen itu Persija nyodolin kontrak saya itu. Zaman dulu nggak ada agent kayak sekarang. Mungkin kalau ada agent mungkin lebih enak, karena kalau agent itu menurut saya enaknya itu dia yang kerja, kita terima beres gitu loh. Walaupun ada fee-nya tidak masalah, tapi dia bisa ngangkat harga gitu. Itu mungkin itu. Tapi waktu itu emang
di dalam karir saya nggak pernah saya untuk apa namanya kerjasama dengan agent, belum pernah waktu itu. Jadi langsung dari saya sama pengurus Persija itu nyodorin kontrak pada tahun kedua, yaitu kontraknya itu kalau nggak salah 100 juta, terus gajinya 10 juta waktu itu. Itu apa namanya manajernya itu ada Pak siapa itu, agak lupa saya, mohon maaf agak ini itu. Tapi tahun ketiganya itu saya main di Deltras karena permintaan saya apa namanya ada yang istilahnya di Persija yang saya minta itu tidak direalisasikan itu, terutama masalah kontrak dulu. Nah, saya pindah ke Sidoarjo 1 tahun. Di Sidoarjo itu waktu itu namanya Deltras ya. Sebelum Deltras itu ada GPD dulu, karena pindahan dari Bali, terus namanya Deltras, saya di Deltras itu. Di sana 1 tahun, balik lagi saya di Persija. Nah, menurut saya awal terbukanya untuk apa namanya di tim nasional itu adalah Persija. Makanya Persija itu istilahnya selalu melekat, termasuk ada di situ juga supporternya tuh ngasih lagu saya, lagu kalau nggak salah Budi Sudarsono itu. Nah, setiap kita main itu semuanya itu dikasih lagu satu-satu, beda-beda lagunya. Terus habis itu julukan Piton itu juga dari sana, dari Persija juga. Emang ketika saya di Persija, dari tengah lapangan untuk giring bola sampai kita masuk itu sudah beberapa kali. Itu mungkin supporter apa namanya ngasih saya julukan itu karena faktor itu juga gitu loh. Karena ketika saya main bola itu kalau tidak ngelewatin orang itu tidak enak, seperti sayur tanpa garam, itu nggak enak banget itu dulu. Itu yang saya lihat itu dulu Ronaldo, Luis Nazario itu. Setiap dia pegang bola, dia ngelewatin orang. Itu yang saya lihat itu. Cara belajarnya juga sama Ronaldo itu sebenarnya. Ronaldo, Luis Nazario itu. Jadi banyak faktor lah dalam sepak bola yang memang kita pengen kesana, kerja keras emang harus sepak bola itu. Terus berdoa jangan lupa, harus kita kerjakan. Berdoa dan berusaha, atau berdoa dan kerja keras itu emang harus kita lakukan. Jadi tahun profesional di tahun ke Persibaya, Persija, terus Deltras tahun keempat, tahun kelima saya pindah lagi ke Persija. Nah, tahun keenam baru saya ada tawaran di Persik Kediri. Itu saya pindah dari Persija ke Persik itu karena mungkin yang pertama faktor kedekatan dengan keluarga. Itu memang dulu
selama saya SMP merantau itu memang jarang untuk pulang ke rumah. Makanya saya lebih tahu daerah Jakarta daripada daerah Kediri. itu saya seperti itu. Jadi daerah Kediri itu namanya istilahnya Wates dan sebagainya. Saya tahu namanya tapi saya nggak tahu daerahnya. Itu. Tapi kalau di Jakarta saya tahu itu. Ini daerah mana, ini daerah apalagi kalau di utara itu. Kalau di utara istilahnya Lubang Sumut pun saya tahu gitu. Itu dulu itu. Jadi faktor keluarga, kedekatan keluarga, faktor ingin membela tanah kelahiran itu memang apa namanya yang ada dalam angan-angan saya gitu. Setiap tahun kontrak itu selalu naik gitu. Nggak ada kontrak itu turun tuh, nggak ada waktu itu. Memang permintaan saya itu dulu, saya berdoa seperti itu gitu. Saya berdoa dan kerja keras saya itu di lapangan itu hampir setiap tahun. Jadi dari 4 tahun dari Persebaya, Persija ke Persija, Deltras, terus Persija itu kontrak gaji itu selalu naik. Terus di Kediri, awal di Kediri itu juga begitu. Di Kediri sampai saya bertahan 4 tahun, lebih kurang 4 tahun lah, 3 tahun setengah lah kira-kira. Itu juga kontraknya juga naik gitu. Nah, itu. Terus tahun kedua kalau nggak salah atau tahun pertama itu Kediri bisa juara. Itu yang membuat lengkap di karir saya itu. Saya bisa membawa tanah kelahiran, maksudnya Kediri, walaupun itu di kota istilahnya kan, itu termasuk menurut saya tetap Kediri, itu bisa juara, itu sangat luar biasa. Saya bisa membawa kota lain juga juara juga sudah pernah. Akhirnya cita-cita saya untuk membawa Kediri sebagai juara tersampaikan. Itu klimaks banget, sangat luar biasa menurut saya. Awal karir di tim nasional itu ketika saya di Persija di tahun pertama, sebelum setengah musim saya sudah dipanggil, itu event pra Piala Dunia. Nah, kebetulan kita ikut pra Piala Dunia itu, kalau nggak salah itu Korea Jepang, ingat saya itu. Nah, kita main di kalau nggak salah satu grup dengan Maldives, kalau nggak salah ya, Cina sama Kamboja Pak, kalau nggak salah itu. Tapi ada sebenarnya ada momen yang ketika saya pertama kali naik pesawat ini. Jadi ketika pertama kali naik pesawat, yaitu di Persebaya sebenarnya. Musim pertama itu di Persebaya, itu Persebaya ikut Piala AFC dulu, istilahnya AFC lah kalau sekarang. Kalau di Eropa itu Piala UEFA lah ya. Piala, pokoknya bukan Piala Champion lah, secondnya itu, runner up-nya lah itu saya ikut, itu main di Thailand, itu satu grup dengan Thailand. Terus perjalanannya 6 jam atau 9 jam dari bandara Bangkok itu pertama kali naik pesawat itu istilahnya ada yang ngerjain saya. Jadi nanti kalau naik pesawat itu begini, ininya begini, itu anak-anak itu jahilnya seperti itu. Terus yang jahil lagi ketika
sepatu ketika saya naik pesawat perjalanan berapa jam, 2 jam lah kalau nggak salah, 2 jam dari Surabaya ke Bangkok itu sepatu itu saya copot, terus kita tidur, ketika kita mau turun, tahu-tahu sepatu itu udah nggak ada, sepatu itu udah nggak ada, tinggal satu. Nah, sebenarnya saya juga ini mau ketawa mau apa, karena ini pertama kali saya naik pesawat, saya harus perfect gitu istilahnya, saya harus jaga, ini namanya naik pesawat kan istilahnya. Akhirnya saya turun itu, saya bawa sepatu satu, dan saya nyeker sepatu. Ketika di ruang tunggu, ada teman saya ngasih sepatu, saya nggak basa-basi, langsung saya tonjok gitu. Itu sangat langsung saya tonjok, karena saking saya malunya sebenarnya. Bukan saya yang ini ya, walaupun itu senior saya sebenarnya, kalau nggak salah Andre Budianto, Gepeng lah kalau nggak salah. Tapi yang ngumpetin siapa, yang ngasih dia. Langsung saya nggak basa-basi sama dia, sepatu saya pegang, langsung orangnya saya tonjok waktu itu loh. Karena saya malu, bukan karena saya ini ya, pertama kali naik pesawat gitu kan, saya malu untuk turun pakai ini, malu. Makanya saya emosi banget itu waktu itu, emosi kan itu. Tapi akhirnya kita minta maaf, terus anak-anak juga tahu akhirnya nggak ada masalah gitu, kita tetap berteman sampai sekarang pun, kita juga berteman gitu. Ketika di Persik selama hampir kurang lebih 3 tahun setengah, jadi saya ada tawaran dari Malaysia. Kebetulan sebelumnya saya sudah kenal sama yang punya, karena dulu pernah saya seleksi di Sarawak FC. Kebetulan Sarawak FC itu Datuk Guzar itu yang istilahnya yang manajernya di situ. Kemudian beliau pindah di PDRM, tepatnya di Kuala Lumpur. Nah, saya ada tawaran dari Malaysia yang saya terima karena waktu itu musim ketiga sudah selesai di Persik, ada libur 3 bulan atau berapa bulan kalau nggak salah itu sebelum musim yang keempat saya di Persik. Saya terimalah tawaran itu untuk di PDRM itu, yaitu Polisi Diraja Malaysia. Jadi banyak hal juga yang menarik di sana, yang senang atau tidak senang. Karena kalau di PDRM memang kita sebagai pemain asing lengkap dengan fasilitasnya, kita dikasih mobil, dikasih apartemen yang besar. Waktu itu saya sendiri, jadi keluarga saya nggak ikut. Jadi saya dikasih fasilitas itu. Saya ajaklah teman-teman saya yang dari Indonesia, mungkin yang dia gelap, maksudnya yang masuknya gelap, itu saya panggil mereka. Banyak yang tidur di tempat saya, karena di tempat saya itu kan punyanya polisi, jadi agak aman lah waktu itu. Padahal saya pernah dengar cerita dari pekerja-pekerja gelap di Malaysia itu kita lihat polisi dalam jangka 1 kilo aja dia udah lari gitu. Tapi
mereka saya ajak ke tempat saya, gitu. Mengajak ke tempat saya, termasuk ada teman-teman saya itu yang dulu main bola dengan saya di Peta itu ada Bathoro, ada Wahudi, itu ada Jaya istilahnya. Nah, walaupun dia tidak mau, itu saya samperin karena saya punya mobil waktu itu, saya difasilitasi mobil, saya samperin kemana. Jadi Bathoro itulah yang teman saya, Bathoro lah yang ngasih apa namanya istilahnya, yang ngasih tahu jalannya untuk ke teman-teman saya itu. Karena kalau Bathoro itu dia resmi gitu. Nah, jadi enak, hampir setiap hari dia ke tempat saya, hampir setiap hari gitu. Jadi tinggal di Jalan Kucing namanya, di pinggiran KL itu, Kuala Lumpur itu, dengan 3 kamar dan dua tempat masak itu. Saya sendiri itu emang nggak enak gitu. Akhirnya saya ajak itulah teman-teman. Nggak enaknya ada perasaan, nanti saya tidur sama siapa di situ kan, tahu-tahu ada orang di situ gitu. Apalagi saya dulu penakut orangnya, emang saya dulu penakut orangnya. Ketika saya masih SD itu, ketika saya ke masjid itu, saya harus larinya saya butuh tumpangan, maksudnya butuh tumpangan orang yang ke masjid itu, karena kalau ke masjid itu saya harus ngelewatin kuburan gitu. Jadi kalau ke masjid itu harus ngelewatin kuburan, saya nunggu dulu. Kalau ada orang naik sepeda, baru saya ngikutin lari di belakangnya supaya bisa ke masjid. Saking takutnya dulu. Itu masih apa namanya istilahnya, kita tinggal sendiri di apartemen yang besar itu, kita masih seperti itu, ada perasaan takut dan sebagainya. Di Liga Malaysia itu dulu, zaman saya dulu tahun 2008 itu, sebenarnya kalau supporter itu kurang fanatik waktu itu, gitu loh. Kurang bagus lah supporternya. Tapi memang fasilitasnya di sana bagus, terutama untuk latihan, untuk mainnya itu di lapangan bagus. Hampir semua rata-rata lapangan bagus. Kalau di Indonesia, di bawah tahun itu bisa dihitung di mana lapangan yang bagus. Setelah saya di PDRM itu saya pulang ke Indo, itu ada insiden juga. Ketika saya mobilnya itu masih ada sangkutan ke saya masalah gaji, itu mobil itu saya tinggal di bandara, saya tinggal, kuncinya saya buang waktu itu, saking saya ininya. Tapi sampai sekarang juga nggak itu, mungkin sudah ketemu lah mungkin itu. Tapi saya nggak tahu urusannya, nggak tahu bagaimana, karena emang dia masih punya sangkutan ke saya juga waktu itu. Setelah saya pulang ke Indonesia, baru mulailah kompetisi mau mulai. Akhirnya saya terima lagi di Persik tahun yang keempat itu. Tapi karena ada masalah waktu itu, emang faktor politik lah, emang politik di Persik itu. Jadi manajernya kalah mencalonkan bupati dan wali kota, akhirnya imbasnya ada di Persik Kediri waktu itu. Akhirnya saya hanya separuh, tapi sebenarnya saya masih pengen di Persik itu. Waktu itu masih pengen di Persik, bukan karena uang nomor 2 lah, karena pertama tadi emang ketika saya pertama kali di Persik, yang saya rasakan adalah bagaimana saya bisa membela kampung, istilahnya negara saya sendiri, kampung saya sendiri, bisa jadi berprestasi gitu. Makanya tahun yang keempat itu emang
sulit bagi saya untuk menentukan apa namanya masa depan, karena yang pertama faktor apa namanya jadi imbas dari pencalonan politik itu akhirnya berimbas dari pemain Persik sendiri. Di saya sendiri imbasnya besar lagi gitu, terutama masih apa namanya banyak juga sangkutan juga ke saya, tapi sampai sekarang pun saya juga nggak ada untuk menuntut dan sebagainya, karena tahu bahwa Persik itu adalah kampung halaman saya itu. Walaupun saya tidak dikerja di situ nggak masalah, tapi saya berharap Persik itu bisa tetap eksis di Liga Indonesia itu. Akhirnya bukan saya yang memutuskan untuk keluar dari Persik Kediri. Nah, ya. Emang saya dipaksa untuk keluar waktu itu, dipaksa untuk waktu keluar, dipaksa keluar dari situ. Makanya. Tapi saya tahu bahwa doktrinnya saya yang keluar dari situ. Saya tahu sebenarnya ini ada emosionalnya juga sebenarnya. Jadi waktu itu sebenarnya nggak apa-apa, saya nggak dibayar pun nggak masalah. Tapi doktrin yang saya pengen keluar itu jangan sampai ada sebenarnya, gitu loh. Nah, makanya mungkin baru kali ini saya ungkap di channel YouTube saya bahwa